Tayyip. Hudai berkata, kamu telah memaafkan orang-orang dan para tentara yang telah terlibat dalam pemberontakan dan juga menutupi kehilangan mereka. Kamu telah membantu orang miskin dan membayar hutang mereka. Jadi, semua orang akhirnya mengerti kalau tatanan itu tidak ditetapkan dengan darah, tetapi hanya dengan keadilan sejati, belas kasihan, dan kesadaran. Raja pun berkata, selamat tinggal Hudai, kamu telah memuliakan istanaku. Kamu telah memberikan kelegaan pada jiwa kami. Aku akan datang mengunjungi penginapanmu saat waktu yang tepat. Hudai pun berkata, itu adalah suatu kehormatan rajaku. Raja lalu membuka pintu dan Hudai pun pergi dari sana. Raja lalu meminta Hachi untuk memanggilkan Safiye Sultan. Safiye Sultan'ı çağırın gelsin. Emredersiniz. Validem. Safiye Sultan terlihat datang menemui Fahriye di ruangannya. Safiye berkata, Ahmed terus menolakku untuk bertemu. Kamu adalah alasan untuk semua ini. Kamu harus menebusnya. Fahriye pun berkata, aku tidak akan menikahi Dervish Pasha. Namun Safiye berkata, kita akan menyimpan rahasia yang bisa membawa kita ke liang kubur, apalagi ke istana air mata itu. Karena itu, kamu harus menikah dengan Dervish Pasha dan kamu akan bahagia. Di tempat lain, Giray bersaudara telah dimasukkan ke dalam penjara. Mehmet lalu berkata, disinilah kamu sekarang Shahin, disinilah tahtamu. Ini adalah ruanganmu, istanamu. Tikus adalah wajarmu. Disinilah mimpimu Shahin. Al hayallerini Şahin. Shahin pun menjawab, setidaknya aku tidak menjualmu. Aku hanya mengikuti mimpiku. Mehmet pun berkata, apakah dinding ini adalah mimpimu Shahin? Apakah membusuk di sini adalah mimpimu? Shahin yang terus dihina dan diledek oleh Mehmet akhirnya tidak memiliki kesabaran lagi. Dia pun memukul Mehmet. Mehmet juga membalas Shahin dan memukulnya. Mehmet berteriak, disinilah istana baru kita Shahin. Apakah kamu bahagia kakak? Kita akan membusuk di sini bersama. Penjaga lalu datang dan memisahkan mereka berdua. Kembali ke istana. Saat Safiye kembali ke ruangannya, Hachi telah menunggu di sana. Hachi yang melihat Safiye lalu berkata kalau raja telah menunggu kedatangannya. Safiye pun berkata, akhirnya cucuku mengingat kami. Safiye pun langsung pergi menemui raja. Namun Hachi menahan Bulbul dan menyuruh Bulbul kembali ke dalam ruangannya. Sen kümesine dön. Jika kamu diperlukan, maka akan kuberitahu. Hachi pun akan pergi, namun Bulbul memanggilnya. Haja, git. Hachi berkata, pergi atau aku akan mencabut rambutmu. Bulbul berkata, aku akan mengingat ini Hachi A. Aku tidak akan melupakannya. Aku akan membuatmu menyesalinya. Kamu harus tahu itu. Janet sedang berjalan di lorong. Nasib lalu menangkap Janet. Janet terkejut dan bertanya ada apa. Nasib pun berkata kalau ia sangat merindukan Janet. Nasib lalu memberikan cincin dari ayah Kosem kepada Janet. Janet pun bertanya dari mana ia mendapatkannya. Nasib pun berkata kalau ia mendapatkannya dari ayah Kosem. Pria itu datang pada saat pemberontakan dan aku melihatnya. Dia mengatakan kalau dirinya adalah ayah dari wanita itu dan memintaku agar dia bisa melihat wanita itu. Dia datang dari Kefalonia. Namanya adalah Angel. Janet lalu menyimpan cincin itu dan pergi. Safiye kini sudah berada di ruangan raja. Safiye berkata, Ahmed, cucu pemberaniku, terima kasih pada Tuhan, kami bisa melihat kamu pulih kembali. Raja pun menjawab, kamu juga terlihat baik. Kamu jelas sudah melupakan kesedihanmu. Aku tahu betapa kesal dan hancurnya kamu ketika aku sakit. Safiye pun berkata, aku tidak tahu apa yang telah kamu dengar.
Tapi aku kira kebohongan tentang kami telah diceritakan. Apapun yang kami lakukan, kami melakukannya untuk negara. Devlet-i âlinin. Devlet dedi. Raja pun berkata, apa yang kamu katakan negara adalah diriku sultanah. Dan selama aku bernafas, tidak satu pun, termasuk sultanah, bisa memilih kandidat untuk naik tahta. Tanlarımız dahil hiç kimse. Tidak ada seorang pun yang bisa mempermalukanku. Karena itu, maka kamu harus pergi ke istana lama. Kamu tidak akan pernah kembali ke istana ini lagi. Safiyah pun berkata, mengapa kamu menghukum kami tanpa mendengar? Raja lalu berkata, berdoalah karena kamu adalah nenekku. Kalau tidak, kamu sudah dieksekusi. Bilmem canınızı alırdım. Safiyah pun berkata, kamu mungkin lupa karena peristiwa ini, tapi kamu telah berjanji pada kami. Safiyah lalu meminta surat dari pelayannya. Lalu ia berkata, kami memiliki akta stempel darimu, karena kami telah membayar para prajurit, dan sebagai balasannya, kami akan tinggal di istana ini. Raja lalu melihat ke arah Hachi. Hachi pun lalu mengetuk pintu, dan para penjaga lalu masuk membawa peti ke dalam ruangan. Saat peti dibuka, rupanya peti itu berisikan koin emas. Raja lalu berkata, ini adalah emasmu. Safiyah lalu bertanya, bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Raja pun menjawab, aku telah menyita pasah yang aku pecat, pasah kesayanganmu, yang mencuri begitu banyak dari negara ini dan juga orang-orang. Rüşvetle öyle bir servet yapmışlar ki. Keuangan negara kini menjadi penuh lagi. Raja lalu mengambil akta itu dan menyuruh Safiyah Sultan kembali ke ruangannya dan juga menyiapkan seluruh barang-barangnya. Raja pun lalu merobek akta itu. Eşyalarınızı toplayın. Safiyah lalu keluar. Rupanya di luar ada Handan Sultan. Handan pun berkata, selamat tinggal Sultan aku. Beritahukan aku jika kamu membutuhkan sesuatu. Kamu tahu, ada banyak hal yang hilang dari istana air mata. Tidak ada kemewahan. Safiyah pun menjawab, apakah kamu masih belum mengerti? Namaku adalah Safiyah Sultan. Tidak seorang pun bisa mengirimkan aku ke istana air mata. Ne gönderemez. Siz bir bataklığın. Handan lalu berkata, kamu sudah berada di rawa-rawa. Kamu berada di dalam lumpur sampai ke leher. Dan saat kamu mengepak, keinginanmu akan semakin tenggelam. Şu küçük aklından çık. Safiyah pun berkata, kami sudah memberitahukanmu agar kamu menggunakan otak kecilmu itu. Karena aku tidak akan pergi ke istana air mata itu, tapi kamulah yang akan pergi.